sesuai dengan realitanya. Kalau sembahyang kada berilmu itu akan sia-sia, ya. Puasa tanpa ilmunya akan sia-sia. Berjihad tanpa ilmunya juga akan sia-sia. Sebarataan ya tergantung dengan ilmunya. Bahkan kita banyak ibadah berdasarkan banyak melakukan kebaikan, tapi ilmunya kurang, ilmunya kadada, bisa pahalanya sangat-sangat minim, bisa sedikit sekali, bahkan bisa hancur. Ya, bahkan bisa hancur oleh kelakuan kita atau niatan kita karena kita kada punya ilmu tersebut. Dan maka ulama mengatakan betapa pentingnya ilmu tersebut sampai-sampai Al-Quran turun pertama kalinya menggunakan kalimat iqra tadi. Jadi kita melakukan atau diberikan taufik oleh Tuhan menggawi sesuatu yang luar biasa, ya, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang diturunkan pertama kali dalam ayat Al-Quran. Nah, ditambah lagi misalkan ketika kita duduk menuntut ilmu, kemudian yang kita bahas, ya, yang kita bicarakan, yang kita kaji sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pas pada lawan wahyu utamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Iqra wa rabbukal akram, ada juga kalimatnya di 5 ayat pertama itu, bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, bisa, yang maha penyayang, yang maha pemurah. Ia juga Karim itu yang banyak akram itu sangat pemurah, sangat mulia. Jadi kalau kita belajar, ya, duduk di majelis taklim, kemudian yang kita bahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kemuliaan Allah, tentang maha kasih sayangnya Allah, itu pas benar, ya, dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika kita keluar nantinya dari majelis taklim, merasa lebih dekat lagi lawan Tuhan, merasa lebih disayangi lagi oleh Tuhan, merasa ada hubungan yang semakin erat antara kita lawan Tuhan, maka bersyukurlah. Itu memang dianjurkan sekali atau sangat-sangat diutamakan dalam agama kita. Bisa dikonfirmasi juga karena dengan sesuatu yang disunahkan sekali, yaitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Ketika melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi seakan-akan kita disuruh, ya, belajar ilmu agama, belajar sesuatu yang perlu kita ketahui dan harus erat juga hubungannya dengan Allah. Kemudian kita mengetahui betapa penyayangnya Allah, betapa pengasihnya Allah. Kemudian terasa hubungan kita dengan Allah semakin dekat atau semakin erat. Itu salah satu ajaran agama yang paling mendasar untuk kita ketahui. Meskipun kita kadang mengkerdilkan semua ilmu, ya, dalam pandangan ulama itu semua ilmu pengetahuan itu penting untuk dikaji, ya, semua ilmu pengetahuan itu sangat perlu untuk dikaji. Tapi memang kalau kita lebih fair lagi, yang paling utama adalah antara kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita berhubungan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nantinya kalau belum kasih ringkasan di majelis manapun pian dulu, itu sebenarnya putarannya atau kisarannya di antara 3 kisaran ini. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu dan membahas tentang agama Allah, maka akan ada 3 putaran ini yang dibahas. Syariatullah ala syariatillah, sesuai dengan syariat Allah yang kita bahas, atau karena lillah atau liajlillah, kita ikhlas semuanya karena Allah, atau karena pembahasannya billah atau bi'aunillah, dengan bantuan Allah. Jadi ada 3 pondasi yang harus ada di diri kita sabarataan. Yang pertama yang tidak bisa kita lakukan adalah sesuai dengan syariat Allah, ala syariatillah. Jadi kita harus tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini kada, ini dianjurkan, ini dilarang, ya, ini sangat-sangat diutamakan, ini jangan dilakukan. Itu sesuai dengan syariat Allah, maka itu mau kada mau juga harus kita kaji. Nanti biar duduk di di majelis membahas fikih, ya, membahas wudu, membahas sembahyang, membahas puasa, membahas haji, membahas dagang, membahas nikah dan lain sebagainya. Itu syariatillah yang harus kita ketahui. Kalau kita hendak nikah, kita harus tahu ilmunya. Kalau kita hendak puasa, kita harus tahu ilmunya. Kemudian kayaknya ada mungkin di majelis itu yang rasakan sidin ini atau guru ini menekankan sekali untuk ikhlas, yang menekankan sekali untuk kebersihan hati. Itu kalau
kalau diringkas lillah ya, liajlillah, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa sudah bagus, sembahyang sudah bagus, menuntut ilmu sudah bagus, macam-macam yang digawe sudah sesuai dengan syariat Allah, tinggal disempurnakan lagi dengan lillahi ta'ala, semuanya karena Allah. Karena bila ada yang membahas jangan menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu tadi memalingkan kita dari keikhlasan. Ya, jangan sampai menuruti amarah, karena amarah tadi juga merusak keikhlasan kita. Jadi konsepnya di tahap kedua tadi semuanya harus liajlillah atau karena Allah. Nah, memang yang paling tinggi karena billahi ya, bi'aunillah. Jadi kalau bahasa kitanya setelah niat bujur-bujur menggawi syariat Allah, kemudian sudah berusaha maksimal untuk ikhlas karena Allah, karena ada sebuah perasaan ya, sebuah perasaan yang dititipkan Tuhan lawan kita itu merasa kadada punya daya dan upaya ya, kadada merasa punya kekuatan sama sekali, bahkan kadang mau bernapas sama sekali kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Atau nanti yang sering disuruh Nabi untuk dibaca sebanyak-banyaknya la haula wala quwata illa billah. Itu Jalmuddin Mesir ya, ketika orang melihat video Sidin dalam sebuah ceramah, Sidin mengatakan pangkat tertinggi yang akan diberikan Tuhan kepada seorang hamba ketika seorang hamba tadi sudah merasa tidak punya daya dan upaya lagi kecuali hanya dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa kada bernapas lagi kecuali dengan bantuan Tuhan, merasa kada ada rezeki lagi kecuali dengan bantuan Tuhan, merasa tidak bisa hidup lagi ya kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nah, ketiga pondasi ini itu kadang-kala disepelekan salah satunya. Kalau karena yang penting aku ingat lawan Allah, ingin merasa dibantu Allah terus, tetapi melanggar aturan Allah kada boleh. Ya, kada boleh. Karena Allah kayak gitu. Jadi sambil minum khamar misalkan, kemudian ingat ini Allah yang tawakkal, itu menghulu-hulu agama Allah. Itu sangat-sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga-tiganya itu harus kita tuntut, ya harus kita pelajari dan harus kita amalkan. Nantinya ya, ketemu di majelis manapun, pusarannya atau kisarannya itu pembahasannya di sekitaran itu saja. Terkadang ulamanya mengatakan ini halal, ini boleh, ini kada, berarti lagi konsen dengan syariat Allah yang harus dihormati, yang harus dijalankan, yang harus dilakukan. Kemudian kalau ada yang konsennya ke hati, konsennya atau fokusnya supaya kita ikhlas, supaya kita menggawinya semuanya karena Allah, jangan terhalang anak bini, jangan terhalang hawa nafsu, jangan karena jabatan, jangan karena uang dan lain sebagainya. Berarti waktu itu fokusnya untuk keikhlasan atau lillah yang diajrillah. Kemudian mungkin ada yang berusaha ya untuk menarik kita, untuk membiasakan kita agar merasa semuanya dibantu oleh Allah, semuanya atas pertolongan Allah. Bahkan Nabi sendiri menyuruh untuk kita sering banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah, karena sebenarnya ketika seseorang ditarik seperti itu atau diangkat perasaannya, kemudian yang dia rasa semuanya adalah bantuan Allah, anugerah Allah, karunia Allah, maka sebenarnya dia sudah berada di posisi yang luar biasa ya, yang luar biasa. Cuma menariknya posisi terakhir ini, posisi ketiga ini kada mungkin sempurna, kada mungkin bisa ujar ulama kecuali menyempurnakan dua sebelumnya tadi. Syariat disempurnakan dengan baik, kemudian dijalankan dengan ikhlas. Adapun nanti tarikan Tuhan tadi atau perasaan itu tadi akan muncul sendirinya ya, akan muncul sendirinya. Dan itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan itulah mungkin kemampuan hamba, kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di situ bisa seorang hamba merasakan kedekatannya dengan Allah. Nah, kemudian hadis yang akan kita baca, jadi kisarannya antara tiga itu aja. Kalau yang ketemu halal haram pertama, kemudian tentang keikhlasan yang kedua, tentang perasaan ya, tentang dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti yang ketiga. An Ummi Athiyyah radhiyallahu anha qalat nuhina 'an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam 'alaina. Dari Ummi Athiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kami dilarang ya, untuk mengikuti jenazah. Maksudnya mengikuti jenazah masuk ke liang lahat, ke liang kubur, walam
tetapi tidak dikeraskan atas kami. Jadi kalau bahasa kitanya, Nabi memakruhkan perempuan ikut mengantar jenazah ke kuburan. Nah, ini hukum berarti ya, hukum fikih. Cuma tidak sampai di derajat haram. Kada sampai derajat haram. Kalau seseorang ikut menghadiri di perempuan perempuan. Kalau lelakian itu dianjurkan. Kalau lelakian sangat-sangat dianjurkan untuk mengikuti jenazah sampai ke liang lahat. Tapi kalau perempuan itu diberi batasan ya, kada usah sampai ke liang lahatnya, kada usah ke kuburannya. Nah, itu makruh tak bilang. Tapi kalau ada ulama yang mengharamkan, kalau mendengar ada sebagian penceramah yang sampai mengharamkan, kemungkinan besar beliau memahaminya dari segi kebiasaan yang bisa terjadi. Jadi kayak gini, ini makruh hukumnya, perempuan itu makruh hukumnya ke ke kuburan mengikuti jenazah untuk dikuburkan karena kalau sampai berteriak perempuan tersebut atau meraung-raung atau sampai pingsan, itu hukumnya sampai derajat haram sudah. Jadi kita mengganggu orang akhirnya. Dan menariknya memang ada beda sedikit antara orang Arab, perempuan Arab dengan perempuan Indonesia. Entah kenapa perempuan Indonesia ini untuk masalah ini yang ada sampai berkuriak-kuriak. Entah ada, meskipun ada tapi sedikit, sebagian kecil. Tapi orang Arab di zaman Bahari, di zaman turunnya agama Islam, itu kadang kawan menerima sama sekali dengan kematian ini. Jadi kalau ada yang mati, keluarganya meninggal, wah itu sudah meraung-raungnya luar biasa. Hilang kesadarannya sampai menggundul kepalanya, sampai merabiti bajunya. Itu gambaran tradisi jahiliyah. Hingga Nabi melarang mereka untuk mengikuti jenazah karena dikhawatirkan terulang lagi penyakit lama ya, atau terbuliki lagi sesuatu yang sudah ditangati, sesuatu yang sudah diharamkan oleh agama Islam. Nah, kalau di tempat kita ulun hati kalau ada perempuan yang mengikuti jenazah kadang menangis, ada meraung-raung kayak biasa aja. Nah, ini kan sampai derajat haram. Ya, kita kadang ini mengatakan sampai derajat haram. Apalagi yang dikuburkan tadi misalkan suaminya, ya, apalagi yang dikuburkan misalkan ayahnya, nah, itu kadang sampai derajat haram. Tapi mau pacangan berkuliah, karena pacangan pingsan di sana, nah terhati ya, yaitu karena hukumnya haram, ya hukumnya haram. Tapi juga menyedihkan untuk laki-laki ketika mengikuti jenazah kayak biasa-biasa aja, kebandiran aja, yang dibahas dunia aja. Jadi masalah juga untuk kita sebenarnya. Sebenarnya ketika kita mengikuti jenazah ada yang dikehendaki oleh Nabi. Kita ngambil ibrah, kita ngambil pelajaran, kita ingat kematian. Kafa bil mauti wa'idha. Pepatah orang Arab mengatakan cukup dengan kematian tadi sebagai nasihat yang paling mendalam, yang paling mendalam. Jadi kalau umpatan tapi yang berpanjangan bahkan di hati. Ada yang kada bagi ilmu itu duduk di atas kuburannya, jadi sudah masalah, itu dosa. Ya, jadi membaca 4 jauh baca Yasin, 4 jauh berdoa, tapi duduk di apa ngarnya kan? Ya, kalau tubuhnya kan mungkin mau diduduki kan? Kalau yang sampingnya itu kada boleh diduduki. Itu kada menghormati si mayit, ya itu kada menghormati si mayit. Yang tahu itu kuburan pian langkahi, itu pun juga hukumnya kada boleh, haram juga. Jadi banyak juga adab yang harus diperhatikan ketika mengikuti jenazah, apalagi kuburannya sudah banyak ya, kuburan umum sudah banyak. Kemudian kita menghadiri jenazah keluarga kita yang meninggal, itu jangan duduk di atas kuburannya, jangan melingkahi kuburannya, dan berusahalah untuk mengambil pelajaran berharga dari kematian itu tadi. Jadi ada Abu Nawas itu Bahari ceritanya, Sidin itu pemabuk sebenarnya. Permulaan kalau kita tarik sejarahnya, itu pemabuk. Banyak syair-syair yang memuji khamar, ya, memuji minum-minuman keras syairnya. Jadi waktu anom itu kacau benar kelakuan sini. Cuma memang menariknya sesudah Tuhan
Sidin bertaubat, Sidin bertaubat, dan salah satu syair taubat Sidin mendunia, salah satu syair taubat Sidin mendunia, ilahi lastubil firdausi ahla, itu sejarahnya adalah syair milik Abu Nawas, syair milik Abu Nawas mendunia. Syair tersebut di Mesir dibaca juga, di sini dibaca juga. Bahkan ada ulama yang termimpi, yang termimpi kalau membaca itu. Tapi ini kan belum fair aja, ini bukan hadis Nabi, ini bukan Al-Quran, ini sekedar mimpi, sekedar mimpi yang dalam mimpi tersebut Sidin dapat wajangan bahwa itu dibaca setelah Jumat, dibaca setelah Jumat, insya Allah akan aman dari suul khatimah. Hingga tradisi ilmu, tradisi di beberapa masjid itu dibaca. Tapi kalau yang tidak tahu sumbernya, itu bukan hadis Nabi, itu bukan ayat Al-Quran, itu syair. Tapi syairnya menginginkan penyesalan yang mendalam. Itu kalau kita pahami maknanya, itu penyesalan yang mendalam, kemudian ingin bertaubat dan merasa kalau tidak dirahmati Tuhan, tidak disayangi Tuhan, dia pasti akan binasa. Nah, secara kalimat, secara ungkapan itu luar biasa bagusnya. Jadi kita bakalan menyerang kebagusan atau keindahan syair yang dibawakan itu tadi. Dan silahkan aja mau dibaca habis Jumat ke setiap hari ke, atau setiap tenmenung ke, atau nanti memutar kalau kan bisa aja kita uyuh mengaji, uyuh bersalawat sudah uyuh, kemudian menggaunya apalagi supaya semangat, bisa aja memutar syair, atau mencari video yang tentang syairnya tentang syair Abu Nawas tadi. Akhirnya semangat lagi beribadah, semangat lagi untuk memperbaiki diri. Silahkan. Jadi pada tertentu harus hari Jumat aja, itu kalimatnya bagus, ungkapannya bagus. Nah, kaidah menariknya Abu Nawas itu punya tetangga, tetangga sendiri prihatin lawan Sidin yang tadinya mabuk-mabukan tadi maksiat terus, dinasihati terus, bila ketemu dinasihati, sampai suatu saat bujuran bertobat. Abu Nawas tadi bujuran bertobat. Nah, tetapi yang memberi nasihat tadi akhirnya meninggal juga. Seperti orang akan meninggal, dia meninggal lebih dahulu daripada Abu Nawas. Nah, ada perkataan Abu Nawas di atas kuburan dari tetangga yang baik tadi. Sidin mengatakan kematian pian inilah yang lebih lebih masuk nasihatnya ke dalam hati dulu. Jadi pian rancak sekali menasihati kebaikan dengan mulut, tapi yang paling mendalam sekali nasihat tersebut ketika Allah sudah menguburkan pian, melihat pian di kuburan, dan kapan giliran mulut, kapan nantinya Allah juga akan masuk ke dalam kuburan ini. Nah, inilah menurut ulun dalam Abu Nawas nasihat yang paling masuk ke dalam hati. Akhirnya dia bertobat, akhirnya dia berhenti meminum khamar, berhenti juga syair-syairan yang tidak baik, tapi maulah syair yang paling baik, waktu itu, karena pengakuan seorang hamba, pengakuan banyak dosa, dan sangat-sangat berharap dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau lalakian juga dianjurkan untuk melihat orang dikuburkan dapat satu qirat. Jangan bilang qirat itu sebesar gunung Uhud kira pahalanya. Kita ikut menyembahyangkan satu gunung Uhud dapat pahala. Kemudian kalau ikut mengantar jenazah ke dalam sana ke kuburan itu dapat satu qirat lagi, satu gunung Uhud lagi, betapa besarnya. Nah, tetapi harapannya supaya lebih kena lagi, kita dinasihati dengan kematian tadi. Kita dapat nasihat berharga dengan kematian tadi. Kita akan mati juga, kita akan ke kuburan juga, kita akan menerima apa yang diterima oleh kawan kita yang pada dahulu tadi. Bahkan ulama itu kan ada yang rajin kayak gini, tapi salahnya mungkin hendak rajin juga. Dia mengulah lubang kuburan di bawah dipannya. Zaman bahari itu kan langsung aja melawan tanah, kemudian dipan di atasnya. Nah, Sidin mengulah semua awak Sidin untuk kayak kuburan, tapi bukan kuburan. Nah, bila Sidin malas, bila Sidin koler, bila Sidin lagi menginginkan menunaikan hawa nafsunya, beliau masuk ke dalam lubang tersebut, kemudian ditutup
Sidin segelap-gelapnya. Kemudian Sidin mengatakan, wahai nafsuku, ya wahai diriku, ini gelap kada? Ini gelap. Ikan ketakutan kada? Ikan sedih kada? Apa namanya? Kayak apa perasaannya? Nah, kalau merasa gelap, kalau merasa sendirian, kalau tidak ingin seperti ini, bangkit lagi, ya, beribadah lagi, lakukan kebaikan lagi. Nah, setelah beberapa menit di lubang tersebut, Sidin keluar, akhirnya beribadah lagi, akhirnya melakukan yang tadi mulai Sidin lakukan. Ya, mungkin kita kadang mengolah lubang kayak itu, tapi cara Tuhan supaya kita lebih baik, PLN-nya dimatikan Tuhan. Terus dia kuring ada kuring hati lampu, yang kalau sudah dia ada kuring hati lampu, supaya kayak kuburan. Maulah lubang soalnya ada kita ada kawah, ya ada kawah maulah kuburan. Jadi kita bisa menyubahi PLN, ya ada aja hikmahnya, ya ada aja hikmahnya. Cuma jar dulu di Darussalam itu pesan lawan PLN, jangan pas orang mau khotbah bang hari Jumat dimati, jangan ya. Ya pintar-pintar lah sedikit hari Jumat kau didiungi pas orang mau khotbah, pas orang sembahyang Jumat jangan dimatikan dulu ya namanya. Tapi kalau pas kuring dia mati jangan apa ya. Karena nonton TV biasa ada nonton TV, ya ada pelakuan yang lain kalau pas dimatikan pas jadwal kuring tadi langsung tak kuringan, ya langsung tak kuringan. Kalau ada tempat biar ngecek mati lah, ya jangan dulu ada ya di rumah belum ada karena belum gitu. Tapi tahulah kalau kayak gitu dulu, itu ada aja hikmahnya, ya ada aja hikmahnya. Tapi memang yang paling apa namanya seharusnya kita hayati ketika kita mengantar jenazah tadi. Dan itu memang dianjurkan untuk laki-laki, tapi tidak dianjurkan untuk perempuan. Karena perempuan tadi bisa offset tadinya, cara reaksinya tadi bisa berkuyak langsung, ya bisa meraung-raung langsung. Orang Arab khususnya orang Arab, maka haram kalau sampai meraung-raung. Tapi kalau kada sampai seperti itu, maka hukumnya makruh. Jadi kesimpulannya sebenarnya makruh aja. Kesimpulannya perempuan itu untuk mengiring jenazah makruh. Tapi kalau sampai meraung-raung, sampai teriak-teriak, hukumnya haram. Nah, tadi dari cerita Abu Nawas itu ada yang menarik sebenarnya. Dengan pengalaman Sidin dengan tetangga Sidin tadi, dinasihati terus ada masih sampai mati. Yang menasihati tadi hanya bertobat Abu Nawasnya tadi. Nah, pengalamannya ini begini. Kita itu dengan anak atau dengan keluarga atau dengan orang yang kita sayangi itu kada boleh jadi ulama bosan menasihati. Jangan. Ya, senakal-nakalnya anak kita, senakal-nakalnya keluarga kita, kalau ada kesempatan untuk menyampaikan kebaikan atau untuk menasihati, untuk memperbaiki, sampaikan. Karena kada hari ini, tahun depan, 10 tahun kemudian, bahkan ketika kita meninggal hanya kita amalkan apa yang kita nasihati tadi, itu terjadi. Dan memang terjadi. Ada pengalaman kayak gitu. Sini berkisah juga belum aja pas masih muda, kuitan rancang kayak dijuru, ayo ke majelis, sini ke majelis. Tapi belum antarakan pemubit kuitan hadiri penunggu aja di kubik, datang, boleh kan ada pada kita dulu, kasih turun ya kita rumah kan masih muda orang mungkin hendak baca Qurannya, hendak santai-santainya, pada hendak duduk di majelis tadi. Tapi jadi gara-gara karancakan ya dinasihati, disuruh kuitan meninggal sudah. Sekalinya seorang yang tergerak hatinya untuk ke majelis, harus di mana ada majelis, ke majelis. Akhirnya gara-gara karancakan dinasihati. Ini ada dimasukkan sekian persennya yang nasihat ada sebenarnya masuk. Cuma belum tergerak lagi, ya belum kuat lagi baterainya. Ya, kita hanya mencas sedikit, kita cas lagi, sampai yang tergerak seorang kainannya, Jadi kadada yang kada berfungsi ya dari nasihat itu, kadada yang kada baik dari ungkapan yang sering kita ungkapkan lawan orang yang kita sayangi tadi. Cuma yang paling berbahaya tadi kita putus asa aja. Sudah ada usah lagi ini nasihatinya dia. Ada usah. Intinya di bakalan taubat Tuhan. Nah, itu kita yang salah. Itu minta maaf itu kita yang salah. Ketika kita mengatakan ada bacaan taubat dulu aja, seakan-akan kita yang punya takdir tadi, atau kita yang melihat di lauhil mahfuz takdirnya tadi, ya, atau kita yang menentukan itu tadi. Ada boleh kayak gitu, ya, ada boleh kayak gitu. Kita ada tahu rahasia Tuhan itu ada tahu, tapi yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Belum
kemungkinan besar ada aja di antara bagian pihak itu yang punya keluarga, yang punya orang dekat, membala-bala kelakuannya, rancang sudah biar nasihati tapi masih aja kayak itu, ya hingga sampai-sampai dia hendak putus asa. Itu jangan, ya. Intinya jangan. Kalau ada kesempatan dinasihati, kalau ada kesempatan untuk dipandiri, karena ada aja hikmahnya di balik sana. Minimal kita dapat pahala memberi nasihat, minimal benar. Meskipun memberi luar misalkan yang ada di hurufnya, ya misalkan ada dihiraukannya, dicuekinya, bukan dia kan tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita kan hendak dapat pahala, ya kita hendak mengharapkan keridhaan Allah, dan nantinya suatu saat itu ada fungsinya. Kalau yang hendak mendengar cerita di zaman bahari, orang yang hampir putus asa, orang menganggap dia baik, itu siapa? Jawabannya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sebagian orang Islam sudah merasa putus asa. Kayaknya sampai-sampai itu ucapnya, kayaknya kada bakalan masuk Islam Umar ibn Khattab itu kecuali himar yang membawa kayu bakar itu masuk Islam juga. Itu ungkapan hampir putus asa sudah. Kecuali himar mengucapkan 2 kalimat syahadat, hanya Umar ibn Khattab itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, mungkinlah himar pandit ada mungkin, mengucapkan 2 kalimat syahadat ada mungkin. Nah itu kalau himar mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, hanya Umar itu mau masuk Islam. Saking bahasa kitanya itu membalaknya kelakuan di zaman bahari sebelum Sidin masuk Islam. Jadi ada orang yang masuk Islam tempeleng Sidin misalnya. Jadi ada yang ketahuan masuk Islam tempeleng Sidin. Ada yang dicurigai Sidin masuk Islam tempeleng Sidin dulu. Jadi pancak ada namanya masuk Islam. Keluarga Sidin ada yang tetapi hidayah Tuhan siapa yang tahu, ya apa namanya rahasia Tuhan siapa yang tahu. Abu Nawas tadi dikira itu akan masuk benar sudah parah banget sudah kelakuannya, tapi ternyata syairnya malah mendunia, taubatnya malah populer ke seluruh dunia. Bahkan syairnya tadi dianggap munajat yang paling bagus antara seorang hamba lawan Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang mengira Sayyidina Umar yang tadinya diperkirakan ada bakalan masuk Islam, beliau menyalip semua sahabat Nabi yang pada dulu masuk Islam daripada Sidin, kecuali Abu Bakar aja yang ada bawa Sidin salib. Ya Abu Bakar aja yang ada bawa Sidin salib. Yang lain padahal ada dulu pada Sayyidina Umar. Yang lain ada dulu daripada Sayyidina Umar masuk Islam. Banyak melakukan kebaikan lebih dahulu, tapi Sidin setelah bertaubat, setelah memperbaiki diri, akhirnya beliaulah yang jadi nomor 2 ya setelah Abu Bakar. Bahkan khalifah yang diangkat jadi setelah Nabi pun beliau di nomor 2 akan luar biasa kehebatan Sidin. Nah intinya tadi kita mungkin masih keras hati kita, keluarga kita mungkin ada yang masih terjerat mabuk-mabukan atau judi online dan lain sebagainya. Dan kita tetap prihatin, kita harus berusaha mendoakan diri kita juga untuk lebih baik. Kita ngambil ibarat lagi dengan kematian, kita ikut ke dalam orang menggunakan yang ada di sekitaran kita. Kita berusaha untuk memperbaiki diri lagi, dan orang yang di sekitar pun kita nasihati untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tapi semuanya dipastikan itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak bakalan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Tapi jangan sampai tadi berputus asa. Ada mendengar kalau usah lagi dinasihatinya itu dia mau sudah. Ya kalau usah lagi dihiraukan, kalau usah lagi diindikan, kalau usah lagi. Nah itu kelewatan. Itu sudah sesuatu yang kelewatan. Bisa saja pas dia umpat menggali kubur, pas dia umpat mengantar orang ke kuburan, dia terpikir kematian dan dia bertobat memperbaiki diri. Siapa yang tahu? Bahkan bisa saja dia lebih baik daripada kita, karena Allah Ghafurun Rahimun. Ketika Allah menyandingkan kalimat pengampun digandingkannya dengan kalimat Rahimun, seakan-akan siapa yang bertaubat, siapa yang ditajalli Tuhan dengan Ghafur, maka dia secara otomatis akan disegandingkan Tuhan dengan sifatnya yang satu, yaitu disayangi, penyayang. Siapa yang bertaubat otomatis dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari fokusnya ke syariat ya, makruh hukumnya untuk perempuan, kemudian laki-laki dianjurkan, kemudian berusaha untuk mengambil ibrah agar kita terikat lawan Tuhan lebih ikhlas lagi.
berusaha untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ya, saya akhir mohon maaf, wabillahi taufiq